Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan baca Al-Quran untuk memahami isinya. Yang akan kita baca masih juznya 16, yaitu surahnya surat Toha. Ayatnya ayat 65, yaitu Qalu ya Musa imma antulkiya wa imma anakuna awala man alqa. Para penyihirnya Musa berkata kepada Musa, "Hai Musa, apakah kamu yang akan melontarkan tali atau tongkatmu lebih dulu, atau kami yang akan melemparkan tali kami ini?" Nah itu baru tantangan tuh, siapa yang menduli ya. Qala, maka Musa berkata, "Bal alku, kamu saja yang mendahului melempar itu." Maka kesempatan diberikan pada tukang sihirnya Fir'aun. Faidza kibaluhum wa asyihum yukhayyalu ilaihi min sihrihim. Jadi Musa sudah mengatakan kamu dulu yang mau lemparkan gitu. Maka tiba-tiba setelah kaum sihirnya Fir'aun itu melempar tali-tali itu dan tongkat-tongkat mereka itu, maka lalu dalam pikiran Musa itu terbayang seolah-olah tersihir ya, ada gambaran-gambaran yang tampak pada Musa itu, yaitu tali-tali dan tongkat-tongkatnya tukang sihirnya Fir'aun itu tampak menjadi betul-betul seperti jadi ular dan sebagainya itu. Jadi Musa lalu menjadi takut itu. Annaha tas'a, seolah-olah ular-ular itu merayap kemana-mana gitu. Tali tadi sudah menjadi ular yang banyak, besar-besar, melayap, bahkan di tempat manapun sudah ada ularnya gitu. Fa'aujasa fi nafsihi, maka dirasakan dalam dirinya, hatinya Musa itu maksudnya, khifatan Musa. Jadi dirasakan oleh Musa bahwa dalam dirinya ada rasa takut lah, sudah terpengaruh, ya terkelabui dengan sihirnya, tukang sihirnya Fir'aun itu. Nah Allah tahu itu kondisi Musa kalau juga agak turun moral gitu, moralnya turun seolah mau kalah dengan mereka itu kan begitu. Allah takut, Allah tahu itu. Qulna la takhaf. Kemudian Allah berfirman, Musa, kamu jangan takut. Innaka antal a'la. Sungguhnya kamu itu kan pihak yang lebih tinggi ya, lebih unggul kamu itu. Kamu tak bokongi kok. Aku dengan Fir'aun kan kuasa aku kan. Dia kan hanya tukang sihirnya Fir'aun. Kamu tak bokongi kok. Jangan takut kamu. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sona'u. Dan lontarkanlah ya Musa tongkat yang ada di tangan kananmu itu. Kamu kan kemana-mana mbak tongkat toh, untuk menekan kakimu itu kalau kamu jalan biar kaki tidak terpleset. Lontarkan itu tongkat yang pegang tangan kamu itu. Maka ia akan menelan apa-apa yang dibikin oleh tukang sihirnya Fir'aun itu. Jadi ular-ular yang banyak yang dia bikin itu nanti akan dimakan ular yang itu. Perubahan dari tongkatmu itu, ularmu kan besar nanti. Nah ularnya mereka dimakan semua oleh ularmu itu kan begitu. Inama sona'u kaidu sahir. Sesungguhnya mereka itu berbuat tipu daya, tukang-tukang sihirnya Fir'aun itu. Wala yuflihus sahiru kaidu ata. Dan tidak akan mungkin menang itu tukang-tukang sihirnya Fir'aun itu. Dari manapun dia datang, dia akan menang. Nah, ini Allah memberi spirit, kekuatan batin kepada Musa yang sudah agak turun moral tadi menghadapi tukang-tukang sihirnya Fir'aun tadi. Fa'ul qiyas sakharatu sujatan. Wah ternyata tukang-tukangnya Fir'aun lah malah yang jatuh moral.
setelah ular-ular yang dia bikin ditelan oleh ular yang diciptakan Allah melalui tongkatnya Musa tadi, habis ditelan. Nah, tukang sihirnya Firaun jadi minder genti ini, ya, turun moral. Lalu apa yang dilakukan? Faul kiasa korotu sujatan, dia jatuh setersungkur, ya, jelosor semua seperti orang sholat mau sujud itu. Nah, tukang sihirnya Firaun berlaku seperti itu dengan bersujud pada Allah. Loh, udah takluk mereka, merasa kekuatan sihirnya sudah dikalahkan oleh Firaun, takut, lalu dia malah membelot dari Firaun, membalik ikut Musa begitu. Lalu menjatuhkan, menyungkurkan diri sambil bersujud. Lalu mereka mengatakan, qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Tukang sihirnya Firaun yang sudah menyerah tadi, lalu mereka berkata, sungguh aku beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Lalu menyembah Allah, begitu ceritanya. Qala. Nah, peristiwa itu ketahuan oleh Firaun, kok sudah balik ikut Musa dan Harun. Lalu Firaun berkata, qala amantum lahu, kalian telah beriman padanya, yaitu kepada Musa dan Harun. Qabla an adzana lakum, sebelum aku mengizini, kamu belum minta izin aku belum ngizini, kok kamu lalu sudah pindah agama ke sana, gimana itu? Innahu lakabirukumul ladzi alamakum sihir. Oh, kalau begitu sungguhnya itu Musa dan Harun itu guru besarmu ya dalam ilmu sihir, yang telah mengajarkan kepadamu ilmu sihir. Jadi kamu menganggap dia itu guru besar, ya, guru besar pelajaran ilmu sihir, dan kamu belajar kepadanya. Ya, ternyata sihirmu kalah toh dengan sihirnya mereka itu. Oh, begitu toh. Wala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Kalau begitu, sudahlah, kamu semua akan aku potong tanganmu dan dengan kakimu secara bersilang. Jadi kalau kamu tak potong tangan kananmu, ya tangan kanan, kaki kirimu ya tak potong. Nah, hukumannya kaumnya Firaun yang membalik kepada keimanan itu begitu itu. Dulu itu orang itu kalau mempertahankan keimanan itu beratnya seperti itu loh. Hanya mau menyembah Allah saja harus mengalami tangan dipotong, tangan kanan dan kakinya dipotong. Wala usollibannakum fi judu'in nakhl, dan kamu akan tak salib semua kamu itu. Kamu akan tak salib, ya toh. Tanganmu itu membentang begitu, lalu dari ujung tanganmu akan saya paku pada dahan-dahan pohon kurma itu. Kamu disalib seperti Isa yang dulu disalib itu. Wah, ancamannya berat sekali itu orang mempertahankan iman pada waktu itu. Di samping dipotong tangan dan kakinya bersilang, dan akan disalib di pohon kurma. Wala ta'lamunan ayuna asadu adzaban wa abqa. Dan sungguh kalian akan tahu itu siapa di antara kita, Firaun dan kaumnya Musa dan Tuhan Musa, yang lebih siksanya lebih keras, lebih berat dan kekal. Wah, dia merasa begitu. Bisa menyalib sama memotong tangan dan kaki, sudah merasa azabnya keras, ya, dan kekal. Padahal azabnya tidak begitu, masuk neraka dibakar terus, setelah dibakar habis jadi arang, ganti kulit lagi, bakar lagi lebih berat siksanya Allah toh. Nah, gitu. Sombongnya begitu Firaun itu. Mau menguji lebih sadis mana siknya Allah dan siknya Firaun gitu. Qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayinati waladina fatarona faqdi ma anta qadin inama taqdi hadhil hayatad dunya. Maka para pesihir tadi berkata, tidak akan kami memilih kamu, Firaun, alama ja'ana, atas apa yang telah datang kepada kami, minal bayinat. Jadi setelah aku mendapat keterangan yang jelas dari Allah Tuhannya Musa,
aku sekarang tidak akan ikut kamu. Fir'aun. Padahal Allah itu yaitu waladzi fatarana, Allah itu yang menciptakan kami ini loh. Faqdi ma anta qadin, dan maka putuskanlah apa yang kamu bisa putuskan. Maksudnya menantang sama Fir'aun. Terserah kamu. Kamu mau bertahan jadi Tuhan atau kamu ikut saya ikuti Musa gitu. Terserah Anda yang kamu lakukan. Apa yang kamu putuskan terserah. Inama taqdi hadhil hayatad dunya. Sungguh kamu hanya akan melakukan kehidupan dunia saja. Jadi kalau kamu tetap bertahan, kamu jadi penguasa di Mesir, jadi Tuhan kelompokmu itu, kamu itu kan hanya sekedar hidup di dunia seperti itu yang kamu turuti. Inna amana birobina, sungguhnya kami yang tukang sikirnya Fir'aun sudah membalik kepada Musa itu. Dia ngomong, Inna amana, sungguh kami ini beriman dengan Tuhan kami, yaitu Tuhannya Musa tadi, agar dia mengampuni untuk kami liyafirolana khoti'ana birobina. Inna amana birobina layafirolana khotoyana. Sungguh kami telah beriman pada Tuhan kami yaitu Allah, agar Allah itu mengampuni semua kesalahan-kesalahan kami. Mama akhrostana alaihi, dan apa yang telah kamu paksakan pada kami melakukannya. Ya, supaya mengampun dosa-dosanya pada waktu dia ngikuti Fir'aun. Ya disuruh nyembah Fir'aun, disuruh mensikir, melawan Musa. Nah itu mau diampuni. Itu dia minta diampuni oleh Allah seperti itu. Jadi kesalahan saya pada waktu jadi pengikutnya Fir'aun, aku juga mohon diampuni ya Allah, gitu maksudnya gitu. Wallahu khairum wa abqa, dan Allah itu lebih baik pahalanya dan lebih kekal siksanya. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Innahu, sesungguhnya, man ya'ti rabbahu, siapa yang datang menghadap Tuhannya, mujriman, sebagai orang yang berbuat dosa, sebagai pendosa, fa innahu lahu jahannam, maka bagi mereka itu adalah akan dimasukkan neraka jahanam. La yamutu fiha wa la yahya. Nah, di neraka jahanam itu orang itu tidak hidup, tidak mati, tidak hidup. Bagaimana itu? Tampaknya hidup, tapi kalau tidak hidup, kok ya mati. Mati kok ya dapat hidup, ya sudah. Mati kelenger gitu loh. Jadi tampaknya mati tapi belum mati ya gitu. Tampaknya hidup tapi kok ya tidak hidup betul ya. Hidup kok ya mati, tapi mati kok ya hidup lah. Tidak mati, tidak hidup gitu. Orang seperti itu. Dan dalam arti orang yang sengsara berat gitu aja. Sengsara berat itu ya tidak hidup dengan sempurna, tidak mati betul-betulan, ya sudah. Itu keadaan orang kafir besok seperti itu di neraka jahanam itu. Kondisinya tidak hidup, tidak mati, tapi disiak terus. Wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihat faulaika lahumud darajatul ula. Dan barang siapa yang besok menghadap pada Allah, datang pada Allah, ya sebagai orang yang iman, mukmin, iman pada Allah dengan rukun iman yang 6 itu, qad amila sholihah, dan telah berbuat amal-amal yang baik, amal solehah. Faulaika lahumud darajat, maka bagi mereka itu mendapatkan derajat yang tinggi, yaitu di surga gitu. Kalau orang kafir dapat derajat yang rendah, yaitu di bagian bawah, yaitu yang masuk neraka itu. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha fadzalika jazaa'u man tazakka. Nah, tempat yang tinggi di surga itu, ya surga itu namanya surga Aden. Yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai, ya toh. Di bawah mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dan demikianlah itu balasan yang bagus, yang baik, dan itu bagi orang-orang yang menyucikan diri dari kesyirikan. Orang yang tidak punya
campur aduk dan kesyirikan dapat itu surga Aden itu yang balasan yang baik itu hanya tersedia bagi orang yang tidak syirik sedikit pun. La tusyriku bihi syai'a, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu sedikit pun, itu masuk neraka swarga Aden, surga Aden. Balakot auhayna ila Musa. Nah, Allah melanjutkan firman-Nya, memberi wahyu kepada Musa. An asri bi ibadi. Musa diberi firman oleh Allah supaya mengadakan perjalanan di waktu malam dengan hamba-hambanya itu, yaitu maksudnya pergi meninggalkan tempat itulah bersama umatnya itu. Fajrib lahum tariqon fil bahri yabasa. Nah, ini ceritanya Musa mengadakan perjalanan, mau pindah dari tempat itu beserta Bani Israel itu, tapi rupanya kok dikejar juga oleh pasukannya Fir'aun itu. Maka sampai suatu tempat, yaitu terpojok itulah, harus menyeberang laut. Nah, maka Allah berfirman, fajrib lahum tariqo, maka pukulkanlah tongkatmu itu loh ke laut itu supaya nanti menjadi jalan yang kering. Nah, itu kan ceritanya begitu. Musa berdoa pada Allah, ya Allah, ini kaumku terpojok dikejar Musa, beliau pertolongan. Sudah, Allah firman, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Lalu laut terbelah, lalu terjadilah jalan yang kering, ya, jalan aspal itu, untuk melarikan Musa dan kaumnya. Nah, nanti akhirnya kan Fir'aun mengejar setelah Musa dan kaumnya naik ke seberang. Nah, Fir'aun dan kaumnya akan tenggelam semua. Ceritanya begitu nanti. La takhafu darokaum wala tahsya. Dan kamu jangan takut dan jangan khawatir kalau kamu disusul terkejar oleh kaumnya Musa. Jangan takut kamu, jangan takut tenggelam juga. Nah, begitu. Fa'at ba'ahum fir'aunu bijunudi. Ya, terang, betul-betul ini. Maka Fir'aun dan kuatnya mengejar itu. Dengan tentaranya mengejar mereka itu. Fagosyahum minal yami magosyahum. Ya, intinya lalu Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah ke dalam laut karena ombak daripada laut itu kan begitu. Ini ceritanya begitu. Jadi Fir'aun ditenggelamkan dengan tentaranya habis. Nah, pada waktu itu sebetulnya Fir'aun itu maunya tobat, maunya mau tobat. Tapi sudah tidak diterima tobatnya. Karena apa? Sudah tenggelam, sudah mau sudah. Nah, itu baru ngomong, aku bertobat, tidak diterima. Jadi tobat itu kalau nyawa sudah ada di tenggorokan tidak bisa diterima. Nah, gitu loh. Oleh karena itu kalau mau bertobat ya masih dalam waktu jauh-jauh gini lah bertobat, nanti terima tobatnya. Nah, Fir'aun tidak bisa diterima tobatnya itu. Wa'adhala Fir'aunu qaumahu wa mata. Dan ternyata memang Fir'aun itu telah menyesatkan kaumnya. Kaumnya disuruh menyembah dia kok kesesat kok. Mestinya orang itu menyembah Allah kok disuruh menyembah Fir'aun mau. Nah, itu Fir'aun menyesatkan itu. Wa mata. Dan Fir'aun juga dia memberi petunjuk itu kepada kaumnya, kamu nyembah Allah ya sembahan aku, gitu ngomongnya begitu. Berarti dia tidak memberi petunjuk pada kaumnya itu. Ya Bani Israel, qad anjakum min aduwikum wa wa'atnakum janibaturi al-aimana wa nazalna alaikumul mana wasalwa. Hai Bani Israel, Allah berfirman, ya Bani Israel, hai Bani Israel, itu bolo yang dipimpin oleh Musa itu. Qad anjainakum, sungguh aku telah menyelamatkan kamu min aduwikum dari musuhmu ya Fir'aun itu dan bolonya itu dan tentaranya itu. Bahwa atnakum janibatu dan aku telah menjanjikan kamu, yaitu akan kami beri kitab Taurat
yaitu dari samping Bukit Tur, yaitu pada waktu sebelah kanan. Pada waktu Musa disuruh menyendiri situ 40 hari itu. Nah itu kan Allah menjanjikan akan beri Taurat itu. Nah ini difirmankan Allah. Wa nazalna alaikum mana wasalwa, dan aku telah menurunkan kepadamu yaitu mana wasalwa. Dulu di depan sudah terangkan. Mana itu ya sejenis apa ya? Itu sepertinya pohon karet kalau disadap lalu keluar putih-putihnya seperti susu itu. Ya itu semacam itu. Putihnya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu. Nah itu pada waktu lalu datang itu aja itu, ada seperti itu. Sebagai rezeki bagi Bani Israel itu. Dan juga diberi namanya salwa itu semacam burung puyuh itu loh, burung puyuh itu. Dia tidak usah ternak itu, tahu-tahu ada semua turun dari langit banyak sekali. Nah, dia sembelih makan. Nah gitu, pada waktu itu seperti itu. Nikmat yang diberikan kepada Bani Israel oleh Allah SWT gitu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Lalu Allah berfirman, makanlah dari rezeki-rezeki yang aku telah berikan kepadamu yang baik-baik itu, yang mana wasalwa itu. Wala tatghaw, tapi kamu jangan melewati batas. Melampaui batas itu jangan berlebihan gitu di dalam makannya itu. Fayakhilla alaikum ghadabi. Kalau kamu sampai melampaui batas, maka aku akan turunkan kemarahanku padamu. Kemarahanku tak timpakan kepadamu kalau kamu melampaui batas itu. Waman yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Maka barang siapa yang kami turunkan kepadamu itu kemurkaanku, maka sungguh dia itu telah dalam neraka, telah jatuh dalam neraka. Artinya apa? Orang yang tidak tunduk patuh pada Allah dan Allah sudah memutuskan mengadab, maka nanti tempatnya neraka jahanam gitu loh. Wa ini laghfarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Wa ini sungguhnya aku ini Maha Pengampun loh. Allah ini. Sungguhnya Allah ini adalah Maha Pengampun. Liman taba, bagi orang yang kembali, yang tobat kembali kepada Allah. Meninggalkan kesyirikan, termasuk tukang sihirnya Fir'aun tadi. Mereka sudah tobat itu lalu pindah ke agama Allah, yaitu agama yang dipimpin oleh Musa tadi. Nah, orang yang tobat seperti itu dan beriman kepada rukun iman yang 6 itu dan beramal soleh, berbuat baik dalam rangka melaksanakan perintah Allah sesuai dengan syariat Rasulnya, itu mahtada. Dan kemudian mereka itu aku mendapat petunjuk lalu istiqomah dalam agama Allah itu diberi ampun oleh Allah orang seperti itu. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Dan apa yang membuat kamu kok datang lebih cepat dari kaummu, Musa? Maksudnya, mengapa kamu dulu kok datangnya ke Bukit Tur kok lebih cepat dari kaummu, Musa? Mengapa kamu kok begitu, kok lebih cepat itu? Qala, Musa menjawab, hum ulai ala athari wa asiltu ilaika robbi litardo. Oh begitu Allah, aku datang lebih cepat itu karena apa? Mereka itu telah berada di atasku, dari posisinya itu sudah di atasku gitu loh. Nah saya khawatir ketinggalan, lah saya percepat itu jejakku, lalu aku cepat-cepat menghadap kamu supaya aku biar dikasih ridho oleh engkau ya Allah begitu. Nah itu sifat pemimpin itu maunya. Jadi contoh teladan berbuat baik itu harus ada di depan gitu loh. Tapi kebanyakan tidak begitu kan. Ya kalau dalam pertempuran pemimpin itu malah di belakang tinggal merintah, yang maju ke depan yang pangkatnya rendah-rendah itu, kalau mati yang pangkat rendah-rendah itu, yang penggede di belakang. Wah itu bertentangan dengan caranya Musa menghadap Allah. Dia tampil di depan dulu, di depan gitu, bolanya di belakang gitu. Karena Allah tahu dia itu memang maunya cepat-cepat ketemu Allah, lalu diberi firman Allah, lalu diridhoi Allah gitu. Qala, maka Allah berfirman, fa inna qad fatanna qaumaka mim ba'dika. Nah Allah beritahu, hei Musa,
Maka sungguhnya kami telah menguji kaummu. Setelah pepergianmu itu loh, kamu tak panggil ke Bukit Sur 40 hari itu. Lah kamu tak uji. Karena apa? Mereka ujiannya itu berupa ini. Wa adallahumul samiriu. Mereka disesatkan oleh Samiri. Lah ini. Samiri itu namanya ya Musa, tapi Musa Samiri. Kalau Musa itu Nabi Musa, tapi Musa Samiri ini orang yang mengingkari Musa karena dia itu nyembah berhala. Justru Musa Samiri itu yang mempelopori pembuatan patung yang dari emas dikumpulkan lalu dimasukkan tempat pembakaran lalu jadi patung itu. Tadi di depan dijelaskan kok. Musa marah pada kaumnya, "Ngapa kau kamu tak tinggal, kok kamu berbuat jahat itu?" "Oh, saya kan hanya sekedar disuruh mengusung itu perhiasannya Musa Samiri, lalu disuruh masukkan ke itu sama lalu jadi patung itu." Lah itu. Di sini kaitannya cerita dengan yang depan tadi itu. Jadi Allah mengatakan kamu diuji, anak buahmu diuji karena ulah dari Musa Samiri itu. Lalu akhirnya selama Musa ada di tempat pengasingan di Bukit Tur itu bolongnya itu nyembah berhala yang wujudnya patung tadi, patung dari emas itu. Tadi kan dikatakan patungnya itu setelah keluar dari tempat pembuatannya itu berbadan seperti sapi itu loh, dari emas. Lalu dia ada lubangnya. Kalau ada kena angin, nah, jadi kalau ada orang mau berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku kekayaan banyak," nah, karena kena angin lewat. Lalu merasa yang menyembah itu, "Wah, aku terkabul permintaannya, saya mohon kaya mau dikasih," lah begitu. Hanya begitu tuh cara berpikirnya orang-orang dulu itu. Hanya suara angin seperti sempritan tuh kan, kena angin itu ya bunyi, waduh, permohonan aku dikabulkan, lah begitu. Nah ini ceritanya, lalu Musa sudah kembali dari tempat pengasingan itu. Faroja'a Musa ila qaumi, maka Musa kembali kepada kaumnya setelah melaksanakan tugas 40 malam 40 hari itu. Qodbana dalam keadaan durhaka, marah besar. Tidak durhaka, murka. Datang dengan suasana yang marah besar, murka gitu, asifah dan sedih hati. Qala ya qaumi, alam ya'idkum rabbukum wa'dan kasana. Musa berkata, "Hei kaumku, bukankah Allah telah menjanjikan padamu wa'dan kasana, yaitu bahwa nanti aku akan diberi Taurat untuk kamu itu loh. Aku sudah menjanjikan begitu, kok kamu tak tinggal 40 hari kok kamu nyembah perdiat itu gimana itu? Afatola alaikum mul ahdu am aratum antakila alaikum ghadabum mirabikum fa'akhlaqtum mauidi." Lalu Musa berkata, "Hei kaumku, bukankah telah menjanjikan kepadamu sekalian Tuhanmu, yaitu Allah telah menjadikan kamu, yaitu suatu janji bahwa kami akan diberi Taurat yang baik itu toh. Allah jangan janjikan pada kamu lupa ya dengan janji Allah bahwa kita akan di Taurat loh. Maka aku itu terlalu lama meninggalkan kamu. Tak tinggal 40 hari itu apa? Kamu merasa lama tak tinggal begitu. Atau am aratum ayyakila alaikum ghadabum mirabikum, atau kamu memang menghendaki supaya dimurkai oleh Tuhanmu. Fa'akhlaqtum, sehingga kamu mengingkari janjiku, mau itu janjiku. Janjiku kan udah kamu tak pesan toh. Pokoknya kamu ikuti Harun selama tak tinggal. Kamu tetap menyembah pada Allah. Begitu kan janjiku begitu toh. Sebab aku dipanggil akan diberi Taurat, itu baik bagimu, gitu kan. Nah kalau kamu mengikuti Musa Samiri lalu menyembah perdiat itu gimana, gitu loh maksudnya itu. Qalu ma ahlafna mau'idaka bimalkina walakina humilna aujaron min zinatil qaumi faqadafnaha fakadzalikal alqa samiru. Lah ini jawabannya begini. Mereka menjawab, aku itu tidak
menyalahi janjimu Musa. Dengan kehendak kami, saya itu punya tidak niat untuk menyalahi kamu, yang niat dari kami tidak. Akan tetapi hanya saya itu masalahnya dipaksa oleh Musa Samiri, disuruh membawakan itu barang-barang perhiasan dari emas, perak dan sebagainya itu, lalu ada lubang pembakaran, lah itu dimasukkan ke situ. Termasuk Musa Samiri itu yang masukkan bawaannya emas dan perak itu masuk situ. Nah, rupanya setelah selesai, rupanya tempat itu memang tempat pembuatan itu bentuk sapi itu. Nah, lalu setelah selesai itu ternyata Musa Samiri mengeluarkan dari tempat pembakaran itu jadi dari patung sapi yang dari emas lalu disembah gitu loh. Nah, termasuk bolanya Musa nyembah itu, ceritanya begitu loh. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.